Halo, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas besar ET 2200 Medan Elektromagnetik 1. Tugas besar ini berisi tentang penjelasan aplikasi dari medan elektromagnetik di dalam film. Pada pada tugas ini kami akan mengambil film Transformer. Di film Transformer ini kami menjelaskan tentang penerapan railgun dalam film Transformer ini. Kelompok 5 beranggotakan Imade Aditya Putra JD 1812037, Akromo Zikri 1812043, Syagina Metsage 1812005, Eka Malinda Rahmawati 1812075. Berikut cuplikan dari film Transformer tersebut. Seperti yang bisa dilihat tadi, railgun menembakkan proyektil dengan menggunakan medan elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Transformers: Revenge of the Fallen adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2009 yang disutradarai oleh Michael Bay. Film ini adalah film kedua dari sequel Transformers 2007. Pada 30 menit terakhir film, terdapat adegan di mana Agen Simmons meminta Angkatan Laut untuk menjatuhkan Devastator dengan railgun di kapal USS Kidd. Railgun adalah suatu alat yang didesain sebagai suatu senjata yang menggunakan gaya elektromagnet untuk menembakkan suatu proyektil dengan kecepatan yang tinggi. Senjata dengan railgun menggunakan energi kinetik untuk memberikan kerusakan pada target. Kecepatan proyektil yang dapat dihasilkan oleh railgun bisa melebihi 3 km per second. Peluru ditembakkan oleh serangkaian pendukung elektromagnetik untuk mencapai sasaran. Kecepatan senjata railgun bisa mencapai lebih dari Mach 2. USS Kidd dari film Transformer memiliki prototipe railgun yang berkecepatan hingga Mach 7. Namun, untuk mengoperasikannya masih mengonsumsi listrik yang cukup besar. Satu-satunya teknologi yang bisa menunjang penggunaan persenjataan seperti ini adalah teknologi panel surya serta amplifiernya. Karena penggunaannya bisa terus-menerus, maka diperlukan teknologi untuk mengurangi panas sebagai antisipasi. Selain itu, teknologi pendingin juga diperlukan untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan senjata ini. Oke, berikut adalah bagian desain pada railgun. Pertama, railgun itu terbentuk dari dua rel yang pada salah satu ujungnya ditaruh suatu material yang akan digunakan sebagai proyektil. Rel tersebut akan diberikan suatu potensial pada salah satu ujungnya lagi yang akan memberikan arus pada railgun tersebut, di mana arus tersebut berada pada orde jutaan ampere. Nah, biasanya sumber tersebut diberikan oleh suatu kapasitor yang dicajar melalui suatu daya eksternal. Selain itu juga railgun menggunakan neodymium magnet, di mana medan magnet dari magnet tersebut tegak lurus dengan arah arus sehingga memberikan gaya tambahan. Next. Oke, berikut adalah teori dasar. Nah, railgun itu terdiri dari dua rel seperti tadi yang dialiri oleh arus. Nah, karena dialiri oleh arus, maka rel tersebut akan menghasilkan suatu medan magnet. Nah, dengan menggunakan kaidah tahan karena kita dapat bahwa medan magnet itu mengelilingi konduktor. Nah, karena arus pada rel itu saling berbalikan, maka nanti net magnetic field-nya itu akan mengarah tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh rel tersebut. Yang lainnya akan saling cancel. Nah, dengan gaya Lorentz kita bisa mendapatkan gaya yang dirasakan oleh proyektil tersebut dengan bersamaan F sama dengan arus dikali dengan panjangnya di-crosskan dengan magnetic field. Lalu untuk besar dan arah magnet kita bisa menggunakan aproksimasi kalau sangat panjang dengan asumsi bahwa panjangnya itu lebih sangat besar daripada jarak antar relnya. Lalu nanti kita bisa dapat bahwa B itu adalah mu 0 I dikali 4 pi S dengan arah AZ.
Nah, nanti net magnetic field yang dihasilkan oleh kedua rel tersebut adalah minol I per 4pi per S ditambah 1 per D min S. Dengan menggunakan hukum Lorentz, pada proyektil diperoleh dF sama dengan I ds dikali dengan medan magnet. Kemudian dengan menggunakan pengintegralan, diperoleh gaya sebesar mu0 I kuadrat per 2pi ln D min R per R, dengan R adalah jari-jari dari rel tersebut. Sehingga dari persamaan tersebut diperoleh gaya berbanding lurus dengan kuadrat dari arus. Next. Berdasarkan pembahasan ini, diperoleh kesimpulan yaitu untuk saat ini railgun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Meskipun secara teori dapat mengalahkan konvensional firearm, namun secara praktikal tidak. Railgun memerlukan space yang besar sehingga tidak mudah untuk digerakkan. Selain itu, diperlukan sumber yang besar untuk dapat menghasilkan gaya yang diinginkan. Arus yang tinggi dapat menghasilkan daya disipasi yang tinggi pada rail, yang membuat material rail mudah rusak dan harus diganti tiap kali penembakan. Di mana daya disipasi yang tinggi juga dapat memberitahukan lokasi senjata tersebut melalui infrared sensor. Oleh karena itu, masih diperlukan pengembangan teknologi lebih lanjut untuk memperoleh railgun seperti pada film ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan kami saja melalui kontak